Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Tahsinul Qiraah. Di sini materi yang akan saya jelaskan yaitu tafhim dan tarkik yang langsung diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Adapun pembahasan dalam materi ini, yang pertama definisi tafhim dan tarkik. Tafhimnya huruf isti'la dan ketentuannya, tarkiknya huruf isti'la dan ketentuannya, tafhim dan tarkik huruf ro dan ketentuannya, tafhim dan tarkiknya huruf lam dan ketentuannya, seperti itu. Langsung saja. Jadi definisi tafhim dan tarkik. Tafhim di sini merupakan masdar dari fahoma yang berarti menebalkan. Sedangkan secara istilah yang diibaratkan oleh Muhammad Shodiq Kumawi seperti memasukkan minyak samin ke dalam bacaan huruf sehingga mulut terlihat penuh saat membacanya. Sedang yang dimaksud dengan bacaan tafhim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Pada pengertian ini dapat disimpulkan bahwasanya bacaan tafhim itu menebalkan huruf dengan cara mengucapkan huruf tertentu di bibir dan menjorokkan ke depan bacaan tafhim. Bacaan tafhim kadang-kadang itu disebut sebagai bacaan isim maf'ul mufakhomah, sedangkan tarkik adalah lawannya. Seperti itu. Tarkik di sini merupakan masdar dari rokoko yang berarti menipiskan. Adapun secara istilah diibaratkan seperti terdapat pergeseran dalam suara huruf sehingga kondisi mulut itu tidak terlihat penuh saat membacanya. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tarkik adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Pada pengertian itu tampak ya bahwa tarkik itu menghendaki adanya bacaan yang tipis dengan cara mengucapkan huruf di bibir agak mundur seperti itu, sedikit dan tampak agak meringis. Ya. Kemudian yang kedua, tafhimnya huruf isti'la dan ketentuannya. Jadi isti'la menurut bahasa artinya terangkat, sedangkan isti'la menurut istilah ialah mengangkat suara ke langit atas ketika mengucapkan huruf isti'la. Dan huruf isti'la ini adalah huruf yang dibaca tebal karena sebagian besar dari pangkal lidah terangkat ke langit-langit semasa menyebutnya, diangkat ke langit-langit. Jadi seperti itu. Kemudian semua huruf isti'la itu harus dibaca tafhim dengan dua tingkatan. Pertama, tingkatan tafhim yang kuat yakni ketika sedang berharokat fathah atau dhammah, dan ketika sukun jika sebelumnya itu berharokat fathah atau dhammah. Cara membaca huruf isti'la tidak hanya mengangkat pangkal lidah tetapi juga mengarahkan suara ke langit-langit atas. Ya, perhatikan ini misalnya seperti al-qafa seperti itu, dan tingkatan tafhim
Jadi semua huruf tadi itu selalu dibaca tafhim, hanya saja keadaan tafhimnya tidak selalu berada dalam satu tingkatan yang sama. Derajat tafhim itu berbeda-beda tergantung pada harokatnya atau harokat hurufnya, atau harokat huruf sebelumnya. Kemudian tingkatan tafhim huruf isti'la itu ada 5. Huruf isti'la berharokat fathah dan diikuti alif. Misalnya dok, doko dan sobar, sobaro, tolaba, seperti itu. Kemudian jika huruf isti'la dibaca fathah dan diikuti huruf selain alif, misalnya toba'a, doroba, atau jika huruf isti'la mati dan harokat sebelumnya fathah, misalnya maghriba, seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini tarkiknya huruf isti'la dan ketentuannya. Jadi tarkiknya huruf istifal dan ketentuannya. Istifal di sini menurut bahasa artinya merendahkan, sedang menurut istilah istifal ialah tidak mengangkat ke suara langit-langit atas ketika mengucapkan huruf istifal. Maksudnya adalah apabila huruf itu diucapkan atau disukunkan, lidah akan turun ke dasar mulut. Pada setiap huruf istifal ini adalah selalu dibaca tipis. Jumlah huruf yang memiliki sifat istifal ada 22 huruf yang merupakan sisa huruf hijaiyah selain huruf isti'la. Ke-22 huruf itu dikumpulkan dalam sebuah kalimat. Dalam sebuah kalimat ini sabata izun mi yujawidu harfahu idsala syaka'u. Cara membaca huruf istifal adalah mengarahkan suara ke depan atau suara langsung keluar. Seperti itu. Misalnya contohnya hurufnya sa. Cara membunyikannya sa, si, su, bas, basa, seperti itu. Dan huruf mim nih, ma, mimu, bam, bama, seperti itu contohnya. Dan tafhim yang keempat di sini, tafhim dan tarkik huruf ro dan ketentuannya. Jadi huruf ro dibaca tafhim atau tebal apabila berharokat fathah, fathatain, dhammah, dhammatain, dan sukun yang huruf sebelumnya itu berharokat fathah atau dhammah. Sedangkan huruf ro dibaca tarkik atau tipis apabila berharokat kasroh, kasrotain, dan sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Sebagai tambahannya, selain tafhim dan tarkik, terdapat pula huruf ro yang boleh dibaca tebal atau tipis. Hal ini terjadi apabila huruf ro itu berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Sedang huruf sesudahnya adalah huruf isti'la yang berharokat kasroh. Begitupun apabila setelah huruf ro-nya itu bukan huruf isti'la namun kasroh ada sebelum huruf ro, sukunnya bukanlah kasroh asli melainkan kasroh arid atau palsu, seperti itu, atau hamzah wasol, maka ro dibaca tebal bukan tipis. Jadi terdapat pembagian bacaan yang termasuk dalam kategori tafhim atau tarkik. Jadi di sini ciri-ciri umum dari tafhim yaitu setiap huruf ro yang berharokat dhammah dan fathah dan serta lam pada lafaz Allah. Kemudian ciri-ciri umum pada tarkik yaitu apa? Setiap huruf ro yang berharokat kasroh. Misalnya huruf lam yang berharokat fathah, dhammah, kasroh, dan sukun. Jadi di sini kategorisasi tersebut menurut qiraat Asim.
Huruf ro ada 3 macam, yaitu huruf ro tafkhim tebal. Pertama, huruf ro yang berharokat fathah. Contoh salah satunya rogoda, marodo, robbana. Kedua, huruf ro sukun yang sebelumnya huruf berharokat fathah. Contohnya arba'ina, Maryama, yarfa'u, seperti itu. Kemudian yang ketiga, huruf ro yang dibaca sukun karena waqaf dan sebelumnya huruf yang bertanda sukun selain huruf ya dan huruf sebelum sukun itu huruf yang berharokat fathah. Contohnya innal amr wal asri al hasyr, seperti itu. Dan keempat, huruf ro yang berharokat dhammah. Contohnya yubsirun, nasrullah. Yang kelima, huruf ro sukun yang sebelumnya huruf yang berharokat dhammah. Famay yakfur misalnya. Kemudian di sini hukum ro tarkik tipis di ro dibaca tarkik pada 4 keadaan, yaitu pertama ketika huruf ro yang berharokat kasro. Yang kedua, huruf ro sukun yang sebelumnya berharokat kasro dan setelahnya bukan huruf isti'la. Contohnya Fir'aun. Yang ketiga, huruf ro sukun yang sebelumnya huruf bertanda sukun yang bukan huruf isti'la dan huruf sebelumnya sukun itu huruf yang berharokat kasro. Contoh asih, az-zikr, seperti itu. Kemudian keempat, huruf ro sukun yang sebelumnya huruf ya sukun. Dan huruf ro di sini yang boleh dibaca tafkhim atau tarkik. Huruf ro yang ada di tengah kata setelah huruf yang berharokat kasro itu asli dan setelahnya huruf isti'la berharokat kasro. Seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir tafhim dan tarkiknya huruf lam dan ketentuannya. Dalam ilmu tajwid adalah huruf lam yang terdapat pada kata Allah. Membaca lam jalalah ada aturannya. Yang dimaksud dengan lafaz al-jalalah adalah kalimat Allah. Adapun arti dari jalalah adalah kebesaran atau keagungan. Lafaz ini banyak tertulis dalam Al-Quran. Ada 2 pembagian dalam membaca lam jalalah. Yang pertama, lam jalalah tafhim tebal. Contohnya seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan lagi wallahu azizun dzuntiqam, seperti itu. Dan lam jalalah yang berada di tengah setelah huruf dhammah dibaca tebal. Misalnya nih contohnya fazadahumullahu maradha, seperti itu. Dan yang kedua, lam jalalah tarkik atau tipis. Jadi lam jalalah dibaca tarkik hanya dalam keadaan yaitu apabila lam jalalah berada setelah harokat kasroh. Contohnya hukum baca lam jalalah yang dibaca tipis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian amanna billahi wa bil yaumil akhir dan lagi alhamdulillahilladzi, seperti itu. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sampai di sini video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.